Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan gue Bijan dan hari ini nggak tahu ya, mungkin karena banyak yang request kayak Bijan tolong breakdown part lo yang di listen, part gue yang ini. Kita cari dulu listen team. Nah, part gue yang di sini break. Tell me you stay, and if it's not you, I'm not a fool. Nah, kemarin tuh banyak yang nanya ke gue buat breakdown. Jadi ya mari coba kita breakdown tipis-tipis lah. Jadi penampakan PFV tuh kayak gini. Nah, simple lah ya, nggak terlalu apa ya, ribet-ribet banget. Lagian partnya cuman berapa sih anjing, cuman 5 detik, 5 detik 7 detik kan lah. Jadi nggak terlalu panjang-panjang banget. Ntar gue udah nge-record belum sih ini? Oh, udah. Nah, jadi oke, kita langsung mulai aja kali ya nge-breakdown ya. Oke, pertama mungkin dari scene ini kali ya, dari scene satu. Sebenarnya ini cukup simple guys, ini gak ribet-ribet banget ya. Kayak orangnya, ini Goroto, kayak dia masih loading. Nah ini, seperti biasa, kita rotobras karakter. Kalian bisa lihat no, ini hasil rotobrasnya kayak begini, penampakannya. Dan setelah gua rotobras, oke kita terus ini kali ya. Nah biar enak. Nah di sini gue ngasih efek. Oke, sebelum gue ngasih efek sih sebenarnya, gue ngasih background. Nah, nah ini dia background. Nah, kenapa backgroundnya gelap bang gitu kan? Ntar, ini gue matiin dulu deh. Tuh, jadi penampakannya kayak begini, backgroundnya segala macam. Jadi gue ngasih background. Terus ini kan ke crop ya. Nah ini jadi gue bikin movement gitu guys. Nah, soalnya si animenya ini dia kan turun ke bawah ya. Tuh, dia kayak jalan ke bawah. Nah, jadi di sini si backgroundnya gue ikutin flownya. Oke, previewnya nah. Itu gue ikutin juga gerakan background dengan si animenya. Jadi nampak ya sedikit realistik lah. Nah, habis itu di sini gue kasih namanya efek bokeh. Nah, jadi dia kayak ngeblur gitu. Kalian kelihatan gak sih perbedaannya? Coba nih, gue zoom dulu nih. Nah, bagian sini kalau gue nyalain bokehnya, dia kayak kelihatan ada deep of fieldnya lah, kayak ada dope-nya gitu. Nah, jadi gue kasih efek bokeh. Habis itu kita balik ke karakter. Nah, di karakter ini gue ngasih ini kan kayak aneh ya cahayanya, kayak ini tuh cahayanya dia dari atas, sedangkan di backgroundnya cahayanya dari sini. Nah di sini lah gue kasih efek yang namanya smooth inner, ya apa sih, highlight apa gitu gue lupa. Jadi gue ngerubah posisi rim light ini ke bagian sini gitu, kayak kita komposisi ulang lah. Nah jadi seperti itu ya, yang tadinya begini, yang tadinya cahayanya ada di atas kepalanya dia, yang ada di sini dari scene animenya, gue ubah cahayanya ke sini, yaitu dengan menggunakan drop shadow. Gue kasih drop shadow. Habis itu gue kasih set matte. Habis itu gue kasih CC composite dan jadilah seperti ini gitu teman-teman. Nah terus gue masih ngeliat ini masih rada aneh kan. Nah gue kasih efek yang namanya create light warp. Nah ini fungsi apa bang? Fungsinya ini adalah ini untuk ngebuat cahaya
cahaya di karakter yang ngikutin background tuh. Jadi kalau misal gue nonaktifin tuh, kelihatan kan? Jadi dia kelihatan lebih nyatu lah dengan backgroundnya. Nanti gue tunjukin deh. Kalau semisal nih gue pakai CC, oke, dia masih ngerender sebentar. Nah, kelihatan kan? Jadi kayak lebih ngikutin backgroundnya gitu, ketimbang gue nggak pakai itu semua tuh, ya kan? Kalau misal gue pakai rim like ini doang tuh kayak masih aneh gitu. Nah, makanya di sini gue kasih yang namanya, ini plugin btw, like warp, create like warp. Nah, oke, lanjut. Nih CC gue matiin dulu. Nah, di sini terus gue kasih efek yang namanya, bukan efek sih, lebih ke arah overlay. Gue kasih overlay partikel. Nah, kalau buat yang nanya Bang Bijan cara bikin partikel gimana, gue pakai overlay bre. Gue pakai overlay. Gue bikin itu kalau semisal overlaynya itu cukup kompleks. Kayak gue harus bikin efek trail. Kalian ngerti gak sih overlay ini nih partikel? Nah, kayak gini-gini. Kayak gini. Nah, itu gue baru bikin manual. Atau semisal kayak bikin form atau segala macem, itu gue baru bikin manual. Kalau kayak gini better gue pakai overlay aja, mempersingkat waktu dan nggak bikin berat-berat banget lah, masih ringan lah. Nah, jadi seperti ini. Terus gue kasih yang namanya smoke. Nah, kelihatan gitu. Fuchsia smoke apa Bang Bijan gitu kan. Nah, smoke ini tuh sebenarnya optional sih, cuman menurut gue kayak cakep aja kalau ada gitu teman-teman. Anjing teman-teman. Nah, jadi penampakannya tuh bakal kayak gini. Ntar gue ubah dulu deh ke full, ke half, biar gak terlalu berat banget lah previewnya. Kan mulai kan kayak quarter aja, quarter. Nah, oh shit. Nah, jadinya oke, tunggu sebentar. Jadi gitu guys. Oh ya, ini satu ini juga nih, kebanyakan orang ngomong ke gue, Bang Bijan kok rotobras gue nggak rapi gitu kan. Sedangkan tadi pas gue roto rapi, cuman pas gue preview nggak rapi, nggak nggak rapi gitu kan. Nah, gini teman-teman. Jadi kalau kalian yang tadi yang rotonya di full, previewnya di full, terus kalian pindah ke quarter, ini juga bakal berubah guys. No, jadi nggak rapi. Tapi kalau misal kalian render, ya rapi-rapi juga sih, rapi-rapi juga. Sama ini juga gue ngerotanya nggak terlalu rapi-rapi banget sih. Jadi gitu, banyak orang yang bilang ke gue, Bang kenapa roto brush gue kayak nggak rapi gitu pas preview, padahal tadi gue coret-coret rapi. Nah, mungkin karena itu teman-teman. Jadi pas kalian ke quarter, nah dia langsung hancur gini, padahal tadi kalian coret-coretnya di full itu aman-aman aja gitu teman-teman. Teman-teman geli banget gue. Nah, oke, lanjut. Ini kan udah ya. Nah, tadi yang tadi ini kan background, terus gue kasih partikel, terus gue kasih smoke. Dan ini tuh, oh ini partikel kedua. Nah, kenapa partikel ada dua bang? Sebenarnya ini tuh gue pakai cuman buat nambah like aja sih, kayak buat nambah like dari sini. Jadi pas gue lihat kan gue pengen cahayanya ini fokus dari sini, ya kan? Gue pengen fokus dari sini. Nah, cuman pas gue kasih partikel yang ini, dia pindah ke sini. Jadi ada dua fokusnya. Nah, pas gue tambahin lagi smoke, nah tambah lagi berat di sini cahayanya. Jadi ada dua fokus cahayanya. Nah, sedangkan di sini fokusnya cuma satu di sebelah sini. Di rim light-nya ini menghadap ke kiri. Nah, ke arah sini. Jadi gue tambahin partikel lagi.
Nah, biar memperberat si cahaya dari sisi kirinya gitu. Jadi dia si rim light ininya tuh tetap fokus ke sebelah kiri gitu teman-teman. Anjing teman-teman, geli banget, fuck. Nah terus di sini gue nambahin lagi optical flare. Nah oke, ini juga optical flare sama. Gue di sini nggak pakai kamera sama sekali, gue cuman pakai movement, pure movement kayak gini tuh. Jadi gue nggak pakai sama sekali yang namanya kamera di sini. Ya pakai deh sebelah sini deh. Nah ya di sini doang nih gue pakai. Coba nanti kita bahas satu-satu. Nah ini udah. Oke kita tutup lagi. Nah jadi gitu untuk scene yang ini. Terus gue kasih CC. Nah CC ini gue 2 lapis teman. Ini salah sebenarnya. Harusnya gue pakainya cuma 1 doang. Cuman karena gue ngerasa warnanya kurang kayak yang ini nih. Kayak ini terlalu kontras banget gue liatnya. Ya kan. Terus gue tambahin 1 lagi buat ngesmutin warnanya lah, warna si birunya lah. Tuh, kayak ini terlalu warm. Jadi ini gue bikin ya rada light gitu lah, blue gitu lah. Soft biar warnanya soft. Terus gue kasih black bar dan ya gitu doang sebenarnya. Kayak gitu terus gue lakuin hal yang sama di scene selanjutnya. Terus di sini gue juga ngelakuin hal yang sama. Nah di sini, nah di scene ini gue kasih transisi yang namanya pakai efek bokeh. Nah ini plugin ya BTW teman-teman. Ini plugin dari Crossfire. Nah terus kalau misalnya ada yang nanya, bang kenapa lu pakai motion tile gitu kan? Nah kalau misal gue nggak centang ini, gue nggak kasih motion tile, terus blackberry gue matiin coba. Nah jadi begini, aneh tuh, kelihatan kan bedanya? Ya sebenarnya nggak kelihatan banget sih, cuman OCD bre, OCD. Ya jadi gitu. Terus di sini oh ini kita breakdown di sini dulu. Nah ini scene yang lumayan simple lah menurut gue, nggak terlalu kompleks banget sebenarnya. Jadi kita mulai dari yang awal. Ini gue masih pakai background cuman buat like doang. Jadi kalau misalnya ini gue buka, nah ini efeknya sama kayak yang di karakter di sini tadi, yang awal tadi. Di sini gue sama pakai efeknya, nggak beda. Gue cuman copy paste, terus gue paste ke sini, habis itu beres begini. Nah habis itu di sini gue kasih scene yang sama, cuman di sini gue masking. Nah kayak gini. Jadi gue bikin shape, habis itu gue kasih Gaussian blur, terus gue taruh tengah. Nah tengah ya, gue taruh tengah, habis itu gue alpha matte di sini. Nah jadi dia kayak ngefaded gitu lah teman-teman. Jadi kayak begini. Nah kayak gitu kurang lebih jadi kelihatannya kayak gitu. Nah terus di sini gue kasih efek yang namanya scribble buat jadi penengahnya. Kenapa kasih scribble bang gitu kan? Ornamen aja sih sebenarnya, kayak jadi penanda buat tengahnya itu di sini bre gitu loh. Soalnya pas gue lihat lagi kayak matanya ini tuh kurang simetris gitu loh. Nah kalian bisa lihat nggak? Jadi si ini batas akhir matanya itu di sini, garis ini, sedangkan yang ini itu over tuh. Nah jadi gue kasih ini aja nih buat jadi penengah lah gitu. Terus ini gue kasih partikel sama
gue cuman duplikat copy paste doang. Habis itu ini juga sama, gue kasih smoke. Oh ini partikel, sorry, ini partikel, ini smoke bener-bener smoke partikel. Habis itu partikel lagi, nah sama. Habis itu gue kasih teks. Nah teksnya ini gue kasih animate dari animation composer itu yang mana ya, gue juga lupa deh. Karakter scale kayaknya, basic kan. Nah yang ini nih kayaknya nih. Yep, yang ini nih. Apa yang ini ya? Ini kayaknya deh, gue juga lupa. Antara dua inilah gue pakai itu. Nah jadi kayak begini. Kalian bisa lihat. Oh ya, ini gue kasih efek transform. Nah transformnya ini gue pakai skew-nya nih, skew. Nah gue bikin jadi -7. Biar apa? Biar ya kelihatan miring sih. Kayak kalau misalnya kayak begini doang kayak apalah gitu. Terus gue kasih deep glow juga. Ini plugin deep glow. Terus terakhir ini overlay kupu-kupu nih gue kasih. Kayak ini mempermanis aja sih, lebih ornamen sih sebenarnya jatuhnya. Biar kayak nggak kosong-kosong banget kalau misal gue hide. Tuh kayak goofy banget aja. Sepi banget cuk. Nah maka dari itu gue kasih overlay kupu-kupu gitu. Nah terus di sininya gue kasih kamera. Jadi si layar ininya tuh gue bikin 3D. Habis itu gue follow kamera. Nah oh ya btw yang nanya kenapa ini masih ada inner ray gini nih bang gitu kan, bocor bang gitu kan. Gak apa-apa, kalian cuek aja selama kalian ngasih yang namanya black bar. Nah ini kan ada nih ya. Nah kalau kalian kasih black bar itu aman, gak kelihatan. Jadi fungsi black bar ini juga bisa dipakai buat menutupinya lah, menutupi hal-hal yang seperti itu. Nah terus ini null kameranya. Nah ini gue bikin over teman-teman. Kenapa? Karena jadi kayak gini sistemnya tuh. Oke, ini gue bikin kamera dulu. Terus gue bikin kotak deh gitu kan, kotak misalnya. Nah kotak yang ini gue bikin 3D. Habis itu gue bikin null. Nah kayak gini, saya 5 detik lah. Nah kayak gini. Terus ini gue bikin sampai sini. Nah jadi gini teman-teman. Ini kita buka position, spread dimension jangan lupa Z. Nah jadi kalau misalnya gue taruh keyframe di sini, ini gue zoom dulu deh. Sabar. Nah kalau misalnya gue zoom begini, terus gue kasih keyframe tajam, value gap. Nah gue bikin tajam kayak gini nih misalnya contoh. Tes. Nah dia berhenti di sini teman-teman. Tuh dia berhenti di sini. Jadi kayak apa namanya, boros waktu. Bukan boros waktu sih, apa ya gimana bilang ya, kayak kurang gitu loh. Nah oleh karena itu gue rada jauhin supaya dia masih nge-flow gerakannya. Nah ini gue bikin kayak gini, jadi dia kelihatannya begini. Nah masih gerakan tuh ya, walaupun gak banyak banget, cuman at least masih ada gerakan lah gitu loh. Nah jadi gitu. Terus ya ini CC sama, CC nya gak ada bedanya. Terus gue kasih transisi lagi bokeh sama, gue duplikat doang. Habis itu
Ini cuman scene biasa doang sih, kayak scene animenya orang gue apa-apain, cuman ya gue benerin warnanya doang sih. Kayak ini kan terlalu terang ya, nah gue rada gelepin, habis itu gue kasih level buat ya sedikit baikin warnanya lah, benerin warnanya. Soalnya kalau misalnya nggak gue kasih itu, dia bakal over bright banget. Nah, apalagi kalau gue tambahin partikel smoke sama partikel lagi, no, over bright banget gitu loh. Makanya gue kasih brightness, nah cuman masih over kan, gue kasih level lagi gitu. Nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya, cuman ya mungkin kalian bisa ngeliat bedanya tuh. Nah ya jadi gitu teman-teman. Jadi supaya tidak over bright, gue kasih brightness contrast, gue turunin brightness, habis itu levelnya warna rednya deh kalau nggak salah, apanya gitu gue ubah. Ya kayaknya rednya deh, gue lupa. Gue ubah dikit sama yang RGB-nya. Gitu. Ini juga karena buru-buru sih. Asli ini pengen gue rotobras sebenarnya. Cuman karena kayaknya bakal makan waktu kalau gue rotobras, karena lu lihat nih bagian sini no, putih banget men. Tuh, overbright banget. Jadi gue males ngerotonya. Masking itu gue udah terlanjur males. Jadi ya udah, ambil jalan cepet, langsung aja copy paste efek partikelnya sama smoke. Terus gue tiban CC udah jadi. Terus ini tuh apa ya? Oh ini like leak. Jadi ini bokeh sama transisi bokeh. Terus ini gue like leaknya itu dari animation composer. Nah ini kalian buka precom, habis itu kalian ke filmmaker transition. Nah ini ada like leak. Nah gue pakai ini sebenarnya karena apa ya, again mempersingkat waktu ngedit gitu loh. Jadi kalian gak perlu bikin yang ribet-ribet, gampang-gampang aja. Karena ya karena udah disediain, kenapa nggak kita pakai gitu loh. Kayak sayang banget. Nah ini juga sama, sinonimnya nggak gue apa-apain, cuman gue mainin brightness doang. No, nah cuman gue mainin brightness doang, nggak gue apa-apain lagi. Terus gue tiban partikel, udah jadi kelar deh. Ya gitu sebenarnya gak usah ribet-ribet aja, simpel-simpel aja. Asal kalian bisa bikin komposisinya menjadi serapih mungkin, dan itu mungkin bisa menjadi bagus gitu loh di mata kalian, dari mata orang. Nah ini ya gue cuma pakai overlay men, modal overlay doang sama efek-efek ini doang. Ini juga banyak tutorialnya kalian bisa lihat di ini nih, Vermilion. Dia waktu itu ngasih tutorialnya, yang mana ya kemarin ya. Bukan ini, apa di atas ya. Nah ini nih. Don't try to make yourself remember. Aduh copyright ini mah. Nah ini kurang lebih dia juga ngasih tutorial yang sama. Nah tuh, dia ngasih tutorial gimana cara bikinnya. Makanya kalian kalau ada tutorial tuh nonton apa tuh. No ini juga ada tutorial manip dari Alges. Aduh ikan lagi. Aduh guys ngapain lu kasih iklan sih channel lu. Nah Jadi kali ini aku mau ngasih tutor cara buat manip simple kayak gini. tuh, dia ada tutorialnya gitu di loh. bagian yang gelapnya. Ada sebenarnya banyak tutorial di YouTube, tinggal kalian cari-cari aja. Nah kayak gini simple aja sebenarnya, gak perlu ribet-ribet. Gue cuman modal scene anime, overlay background, overlay particle, smoke, sama plugin optical flare, udah jadi ini. Ya sama pintar-pintar mainin warna juga sih, warna-warna apa sih ini namanya, warna CC-nya sih. Pintar-pintar aja sih maininnya. Sama ini juga nih, ini juga gue jujur ini CC dari presetnya
presetnya siapa ya ini ya, gue lupa deh. Brandon Brand gimana sih bilangnya, ini nih Brex ya itulah. Nah ini orang nih, gue pakai preset dari dia. Banyak kok dia kadang ngasih preset gitu. Nah jadi ya gitu sih sebenarnya. Ya udah apalagi what else gitu. Ya ya udah lah ya gitu loh. Ya jadi nah sebenarnya ribet-ribet aja tuh, yang simpel kayak gini aja gitu. Ini juga udah bagus kok, ribet-ribet. Ya gitulah. Ya terima kasih sudah menonton breakdown random kali ini. Kalau kalian ada uh, masukan gitu, mau tutorial apa, komen di bawah. Atau enggak DM gue ke IG Matsurus. Enggak, gue udah ganti nama IG, lupa gue. Nih IG gue tuh, gue udah ganti IG Sursu. Kalian DM aja, bilang bang aku mau request tuh. Wow, oke, never mind. Ya bilang aja kalian mau tutorial apa, nanti sebisa mungkin gue balas sebisa mungkin. Ya itu aja lah untuk hari ini. Thanks for watching. Ya udah, salam salam bos meta. Apalah anjing.